Halo teman-teman, selamat datang di Penasihatku, karena setiap perjalanan menciptakan nasihat baru. Saat ini saya sedang bersama salah satu tokoh yang tentunya sangat fenomenal dan terkenal. Ada Bapak Nurul Gufron di sebelah saya. Halo Bapak. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bisa ngobrol santai ya Pak ya saat ini, karena akan banyak cerita panjang yang akan kita sampaikan pada teman-teman penikmat Penasihatku channel. Nantinya ada banyak hal yang ternyata tidak kita ketahui nih tentang Bapak Nurul Gufron yang saat ini sudah menjabat menjadi salah satu tokoh nasional, yaitu Wakil Ketua KPK. Dan padahal tadinya kalau misal kita lihat secara latar belakang berasal dari ya mungkin di pedesaan kayak gitu ya Pak ya. Kabarnya Pak Gufron dulu pernah menjadi santri ya Pak. Itu sejak kapan? Saya sebenarnya santri karena pada saat saya kuliah dulu tahun 92, saya bukan orang yang punya, maksudnya secara ekonomi saya butuh kuliah itu dengan harus mempertimbangkan efisiensi ya. Karena itu kemudian untuk tinggal di Jember sehingga mencari tempat kos-kosan yang paling murah. Nah, kos-kosan paling murah ternyata pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu sebenarnya pada saat itu saya ya sambil menutupi kekurangan biaya, saya memilih kos di pondok pesantren. Jadi saya mondok di Al-Johar, selatannya kampus Universitas Jember. Pengasuhnya atau pendirinya adalah Kiai Sodik Mahmud, salah satu duriyah dari Kiai Muhammad Siddiq di Jember. Wah, menarik nih Pak. Berarti bahkan pas kuliah pun itu juga menempuhnya sebagai santri ya Pak ya, sekaligus menjadi mahasiswa kayak gitu ya Pak ya? Sebagai mahasiswa, tempatnya di pondok pesantren sehingga statusnya sekaligus pada saat itu mahasiswa dan juga santri. Tapi kalau misal boleh tahu lebih detail nih Pak, dulu ketika jadi mahasiswa ini Bapak tipikal yang emang aktif berorganisasi dan berkesibukan atau cukup di akademik aja kayak gitu? Alhamdulillah di pondok pesantren Al-Johar itu rata-rata adalah aktivis. Aktivis di ketiga kampus itu rata-rata santri, selain mahasiswa, selain santri juga aktivis organisasi ekstra kampus. Jadi cukup banyak kesibukan yang dilakukan ya Pak ya, malamnya jadi santri, paginya jadi mahasiswa sampai sore ya Pak ya, Insya Allah ya Pak. Amin. Mudah-mudahan ya sekali lagi kesibukan pada saat mahasiswa bagi kami ya ajang menempa diri. Karena pembentukan diri pada saat mahasiswa itulah mungkin goresan hidup pada saat itu menjadi pembelajaran yang pada saat ini sangat bermanfaat bagi saya. Ya betul. Tapi dulu ini nggak sih Pak, pernah nggak sih terbesit ketika waktu masih menjadi mahasiswa sekaligus jadi santri itu ada mungkin kayak sebatas kepikiran bakal ada di KPK gitu, ada nggak Pak? Impian buat kesana itu? Jangankan pada saat masih nyantri atau mahasiswa ya. Pada saat jadi dosen saja, pada saat jadi dekan saja, juga saya tidak kepikiran bahwa akan akhirnya terdampar di jalan yang benar ini. Terdampar di jalan yang benar ya. Alhamdulillah jalannya benar ya Pak ya. Ketemu jalan yang benar. Tapi kalau misal dulu Pak ketika masih jadi mahasiswa itu sendiri, itu
juga buat ngebagi waktu sama keluarga itu kayak gimana, Pak? Kalau mahasiswa, ya namanya saya kuliah dan ekonomi juga pada saat itu masih sangat sangat terbatas lah ya, sehingga saya kan juga asli saya Sumeneb, Madura. Pulang ke Madura pada saat itu biasanya paling banyak 3 kali atau minimal 2 kali ke Madura. Selama 1 semester itu? Selama 1 tahun. Oh, 1 tahun. Biasanya liburan dan pada saat puasa ya, menjelang Idul Fitri. Berarti benar-benar kalau misal kayak weekend itu spend time-nya itu benar-benar di pondok atau di kampus, Pak, kebanyakan? Biasanya banyak kalau weekend banyak di ekstra, banyak di organisasi. Kalau siang banyak di kampus, kalau malam banyak di pondok. Nah, di organisasi ekstra ini kalau boleh tahu nih, Pak, sebenarnya apa aja sih yang diikutin? Jadi organisasi ekstra itu adalah organisasi mahasiswa, tentu namanya ekstra di luar kampus ya. Kalau di dalam berarti intra, itu artinya apa? Artinya pembinaan yang langsung menyangkut pada kurikulum, yang alhamdulillah saya berproses di 2 hal tersebut, baik intra maupun di ekstra. Oh, berarti kalau misal di intranya sendiri yang diikutin dulu jenisnya apa, Pak? Saya kebetulan ada 2, yaitu saya aktif di namanya kalau di Fakultas Hukum itu SIB, Studi Islam Berkala, dan juga sempat juga di Twitter ya. Berkesenian ya, Pak ya? Saya berkesenian juga sedikit sebentar gitu. Artinya saya melihat hukum itu juga butuh art gitu ya. Karena itu hukum perlu juga ditempa dengan pemahaman tentang artistik. Menarik ya, Pak. Jadi selain agama, kebudayaan, kemudian ada ranah hukumnya juga. Apa yang Bapak dapatkan dari ketiga hal elemen ini, Pak? Pada saat itu apa yang didapat tidak langsung terasa pada hari itu ya, tidak terasa pada mahasiswa. Tapi setelah lulus, bahkan sekarang saya merasakan tentang faedahnya. Kombinasinya itu ya, Pak? Menempa diri saya supaya hukum itu kan berkaitan dengan aturan di masyarakat. Aturan di masyarakat tentu juga tidak harus saklek, tidak kaku, karena memang wataknya hukum memang sudah kaku dan rigid. Tapi kalau kemudian cara menyampaikannya juga tetap kaku dan rigid, tidak ada artistiknya, maka bisa saja kemudian hal yang bijak itu kalau disampaikan secara kaku akan ditolak. Nah, maka kebijakan yang baik itu juga perlu disampaikan dengan bil hikmah, dengan cara-cara yang terbaik. Nah, ini ditempa di 2 hal tersebut, ditempa saya di Studi Islam Berkala dan juga di Jantung Twitter. Jantung Twitter itu bicara art, bicara tentang kesenian. Iya, kesenian tadi ya, Pak ya. Kalau tadi balik lagi sama pertanyaan saya yang belum dijawab tentang ekstra kampusnya itu sebenarnya support yang paling Bapak rasakan, yang kemudian mungkin saat ini sudah dirasakan dapatnya dari sana, itu lebih kemana, Pak? Ada 2 hal. Pertama tentang wawasan. Wawasan itu kita di ekstra itu diajarkan tentang posisi mahasiswa sebagai agen perubahan sosial ya. Karena sejarah perubahan-perubahan bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia, perubahan sosial itu selalu dikonstruksi dan diperjuangkan oleh mahasiswa. Itu kami dapatkan di ekstra. Yang kedua, secara lebih mikro pada diri saya, di ekstra itu semakin diajarkan untuk pertama berkolaborasi. Bahwa hidup itu, karena kita manusia makhluk sosial, tidak mungkin sendiri. Dan faktanya memang semua hal itu tidak ada yang single factor, tidak ada yang satu faktor, banyak faktor. Sementara
setiap manusia itu tidak mungkin menguasai banyak faktor. Itulah kita manusia terbatas kemampuannya, sementara masalah ataupun realitas sosial tidak ada yang single factor. Nah, artinya dari dua hal tersebut kita mengambil suatu pembelajaran bahwa semua kehidupan itu tidak bisa disendiri. Mau ada kenikmatan, jangan dinikmati sendiri, maupun mau ada kesulitan, tidak bisa diselesaikan sendiri. Kita harus bersama-sama. Itu yang pertama untuk nilai-nilai kolaboratif yang harus dikembangkan. Jadi di Ekstra itu mengembangkan kita pertama untuk bersama-sama menyelesaikan banyak hal. Kedua, bicara tentang kepemimpinan ya, karena kemudian pasti di organisasi itu kita diajari untuk berorganisasi, artinya mengorganize ya, mengorganize sebuah tim untuk menyelesaikan masalah, maka pasti ada jenjang karir. Jenjang karir itu yang mendidik kita untuk meniti struktur, dan setiap struktur itu diajarkan untuk ada tanggung jawab. Jadi belajar kolaborasi, belajar kepemimpinan, belajar tanggung jawab, belajar kedisiplinan, itu semuanya di Ekstra kampus. Karena mungkin memang nilai-nilai itu tidak kita dapatkan langsung di kampus ya Pak ya? Maksudnya secara akademis gitu, apa memang supportnya kurang kalau misal secara akademis, makanya Bapak menempuh di Ekstra itu, atau gimana sih menurut Bapak? Memang kampus itu kan lembaga pendidikan tinggi yang core-nya, intinya adalah untuk menambah wawasan, menambah keterampilan dan spirit. Nah, pelatihannya itu memang ada organisasi intra, tapi juga terbatas. Nah, intra itu untuk urusan-urusan yang menunjang secara langsung kepada pada kurikulum. Yang non kurikula maka di Ekstra. Nah, jadi menurut saya artinya ilmu itu kan perlu dilatih ya. Nah, pelatihan itu baik di intra maupun di Ekstra perlu dilakukan. Jadi tadi ya Pak ya, harus banyak faktor ya? Faktanya, bukan harus banyak ya. Oh, faktanya memang banyak faktor ya? Kenyataan sosial itu tidak pernah satu faktor. Mau bicara tentang kesuksesan itu nggak bisa satu faktor. Maupun kegagalan tidak mungkin satu faktor. Sehingga mengakibatkan kita tidak bisa meraih kesuksesan sendiri. Begitupun nanti mengalami kegagalan, kerugian dan ataupun kesedihan ya, pasti juga tidak karena kita sendiri. Itulah kebutuhan kita untuk bekerja sama. Kolaborasi. Dengan berorganisasi, kerjasama dilatih, kemudian menstrukturisasi tugas dilatih, bahwa struktur dan tugas itu kemudian harus dipertanggungjawabkan, juga dilatih di organisasi.